Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Nada Khairani dengan NIM 2235136, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah MSDM Global dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk pada materinya. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu membahas mengenai globalisasi dan dampaknya pada MSDM. Jadi globalisasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek organisasi termasuk manajemen sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis global memaksa perusahaan untuk menyesuaikan strategi MSDM agar dapat beroperasi secara efektif dalam lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis. Brewster et al. 2005 menyatakan bahwa globalisasi telah mempercepat perkembangan strategi HRM yang lebih terintegrasi secara global, namun juga meningkatkan kompleksitas dan tantangan dalam mengelola sumber daya manusia, di mana hal ini sejalan dengan pendapat Kim 2008 yang menekankan bahwa globalisasi menimbulkan perubahan besar dalam tuntutan MSDM, sehingga diperlukan strategi yang lebih proaktif, adaptif, dan fleksibel untuk menghadapi persaingan internasional, perkembangan teknologi, serta keberagaman tenaga kerja. Adapun dampak globalisasi terhadap MSDM yaitu yang pertama, persaingan yang lebih ketat, kedua, ketergantungan pada teknologi, ketiga, diversitas karyawan, keempat, perubahan dalam struktur organisasi, 5, peningkatan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, 6, kepatuhan pada peraturan dan hukum, 7, ketergantungan pada sumber daya manusia global, 8, perbedaan budaya dan nilai, 9, peningkatan kompleksitas MSDM, 10, diperlukan adaptasi MSDM, dan yang ke-11 itu perluasan pasar. Kemudian lanjut pada materi kedua yaitu mengenai pendahuluan, di mana globalisasi merupakan fenomena yang tidak terlepas dari perkembangan humanisme barat sebagai gerakan intelektual yang telah berlangsung sejak zaman Yunani kuno hingga era postmodern. Pemikiran ini membentuk cara pandang manusia terhadap eksistensi dan kemanusiaan yang pada akhirnya mengarah pada penekanan terhadap pluralitas dan lokalitas sebagai ciri utama globalisasi. Menurut Friedman 2006, globalisasi saat ini telah memasuki tahap globalisasi 3.0, yaitu fase di mana dunia menjadi semakin kecil dan mendatar, di mana pada tahap ini individu memiliki peran yang semakin besar dalam proses globalisasi, baik dalam bersaing maupun bekerja sama secara global. Kemajuan teknologi digital dan serat optik memungkinkan individu di berbagai belahan dunia untuk mengakses informasi dengan cepat, murah, dan tanpa batas, serta berkolaborasi dalam berbagai aktivitas meskipun berada di lokasi yang berjauhan. Kemudian sejalan dengan itu, Kenichi Ohmae 1991 menyatakan bahwa dunia saat ini telah menjadi borderless world atau dunia tanpa batas yang juga dikenal sebagai global village. Batas-batas antar negara semakin memudar akibat arus globalisasi yang semakin kuat. Di sisi lain, globalisasi juga memunculkan berbagai reaksi dalam masyarakat. John Naisbitt 1995 mengungkapkan adanya fenomena primordialisasi, yaitu menguatnya kembali identitas kedaerahan, kesukuan, agama, dan golongan sebagai bentuk respon terhadap globalisasi. Lebih lanjut, Samuel Huntington 2003 menyatakan bahwa konflik di masa depan cenderung berupa konflik budaya. Ia menjelaskan bahwa perbedaan antar peradaban sangat mendasar dan meliputi aspek sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan agama. Meningkatnya interaksi global justru memperkuat kesadaran akan identitas peradaban. Selain itu, modernisasi juga memisahkan manusia dari identitas budaya. Sementara Barat memiliki peran ganda sebagai kekuatan dominan sekaligus kebangkitan peradaban non-Barat, sehingga perbedaan budaya yang sulit
memicu konflik budaya menjadi lebih kompleks, dan meningkatnya regionalisme ekonomi menunjukkan pentingnya kerjasama berbasis kesamaan peradaban. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.